Halo teman-teman, perkenalkan, saya Vicky Victor B. Kobun, mahasiswa pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Tujuan video pembelajaran ini yang pertama yaitu untuk memahami apa itu sistem ekskresi dan fungsi sistem ekskresi bagi manusia. Yang kedua, menganalisis organ-organ penyusun sistem ekskresi beserta fungsinya. Serta yang ketiga, untuk mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada sistem ekskresi. Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai sistem ekskresi pada manusia, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari sistem ekskresi itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya pernah melakukan aktivitas berlari. Pada saat berlari, tubuh kita lama-kelamaan akan mengeluarkan keringat. Hal ini merupakan hasil dari proses ekskresi yang dilakukan oleh tubuh. Jadi, sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Apabila zat-zat tersebut tidak dikeluarkan, maka bisa menimbulkan gangguan kinerja organ pada tubuh kita. Oleh karena itu, sistem ekskresi adalah salah satu sistem yang sangat penting bagi tubuh. Selanjutnya, organ-organ pada sistem ekskresi. Organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi diantaranya yaitu yang pertama kulit, yang kedua hati, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat ginjal. Yang pertama kulit. Kulit merupakan salah satu organ terbesar pada tubuh manusia yang meliputi hampir seluruh permukaan tubuh. Fungsi kulit pada sistem ekskresi ialah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat agar kita terhindar dari zat-zat yang meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar dari tubuh ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri dari 3 lapisan penting, yaitu yang pertama kulit ari atau epidermis, yang kedua kulit tengah atau endodermis, dan yang ketiga kulit jangat atau hipodermis. Yang pertama epidermis. Epidermis bersifat tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Epidermis juga berfungsi untuk melindungi kulit saat terluka serta sebagai tempat menerima sinar matahari dan vitamin E. Yang kedua, endodermis. Endodermis berfungsi sebagai tempat akar pada rambut kulit. Yang terakhir, hipodermis atau kulit jangat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada kulit. Organ yang kedua yaitu hati. Hati atau liver merupakan organ terbesar yang dimiliki manusia. Organ ini terletak di bagian kanan atas perut dan terlindungi oleh tulang rusuk serta diafragma. Fungsi hati ialah membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi atau pernapasan. Selain berperan pada sistem pernapasan, paru-paru juga berperan penting pada sistem respirasi. Pada sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Karbon dioksida dan uap air ini
selalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Sebagai gantinya, oksigen pun diambil. Dan organ yang keempat yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia berupa urin. Fungsi utama ginjal ialah untuk menyaring darah dan mengeluarkannya melalui urin. Organ ginjal berperan dalam sistem ekskresi pada manusia dengan mengeluarkan asam dan urea yang merupakan senyawa hasil pemecahan protein dalam tubuh, serta menyeimbangkan garam, mineral, dan air. Selain itu, terdapat fungsi lain dari ginjal, yaitu yang pertama menyaring dan membuang kotoran dari tubuh, yang kedua mengontrol tekanan darah, yang ketiga membuat sel darah merah, yang keempat menjaga agar tulang tetap kuat, dan yang kelima mengontrol tingkat keasaman darah. Setelah mengetahui organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses pembentukan urin. Kita sudah mengetahui bahwa ginjal merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses pembentukan urin. Satuan fungsional terkecil ginjal biasanya disebut nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap yang pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil dari filtrasi adalah urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, dan ion-ion lainnya. Proses reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus, proksimal, dan lengkung Henle. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Sedangkan proses yang terakhir yaitu augmentasi. Augmentasi adalah proses pengumpulan urin dimulai pada bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Urin sesungguhnya akan dihasilkan pada proses ini. Yang terakhir adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, yang pertama infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah penyakit pada sistem ekskresi akibat bakteri yang masuk ke dalam saluran uretra, kantong kemih, atau bahkan ginjal. Infeksi saluran kemih lebih banyak terjadi pada wanita, meski pria juga bisa mengalaminya, serta bisa diatasi dengan antibiotik. Gangguan yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Batu ginjal ini dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian tentang sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih.